Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatullah wa taslimatuhu alal mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, hamba-hamba Allah, Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam kenikmatan dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sampai detik ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa bernafas. Jasad dan ruh kita belum terpisah. Itu artinya Bapak dan Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan peluang-peluang kepada kita agar dengan peluang-peluang yang Allah berikan kepada kita, kita semakin memantapkan diri untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan kita. Kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita agar kita semuanya terdorong, termotivasi untuk berlomba-lomba mempersembahkan amal yang terbaik. Itulah yang dikatakan oleh Al-Quran, Allazi khalaqal mauta wal hayata. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan siklus kematian dan siklus kehidupan. Ada pergantian antara kematian dengan kehidupan. Dan yang menarik Bapak dan Ibu sekalian, di dalam ayat ini Allah menyebutkan terlebih dahulu kata kematian. Sebabnya kematian itu sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita bahwa cepat atau lambat kita semuanya akan meninggalkan dunia ini dan akan menuju alam barzah. Iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila ajal seseorang telah tiba, maka tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan, walaupun hanya 1 detik, walaupun hanya sesaat. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kajian singkat pada kesempatan ini adalah berpacu dengan waktu, karena kita semuanya kurang lebih 2 pekan yang akan datang akan sampai pada tahun baru Hijriah, yaitu 1445 Hijriah. Bapak dan Ibu sekalian, kenapa tema berpacu dengan waktu ini sangat penting, sangat urgen bagi kita semuanya sebagai hamba-hamba Allah yang beriman? Kalau kita mentelaah ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di antara sekian banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita mendapatkan bahwa terkait dengan amal soleh,
Al-Quran memerintahkan kepada kita fastabiqul khairat. Kita harus berpacu dengan waktu. Kita harus berlomba-lomba dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan untuk mempersembahkan amal-amal yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga dalam sebuah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan betapa waktu yang Allah berikan kepada kita itu sangat urgen, sangat penting bagi kehidupan manusia. Nabi mengatakan dalam sabdanya, badiru bil a'malis sholihah. Bersegeralah kalian, tancap gaslah kalian dalam melipat gandakan amal-amal soleh. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkait umur yang Allah berikan kepada kita, Nabi dalam sebuah sabdanya mengatakan, siapakah orang yang terbaik? Siapakah manusia yang terbaik yang Allah berikan umur kepada mereka? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, khairun nasi man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang diberikan umur yang panjang, dan umur yang panjang itu mengantarkan seseorang untuk semakin dekat takarub dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal soleh mereka, amal-amal kebaikan mereka semakin bertambah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya Nabi mewanti-wanti kepada kita sebagai umatnya, wa syarrun nas, seburuk-buruknya manusia itu adalah man tola umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang paling buruk itu adalah orang-orang yang diberikan umur yang panjang, tapi umur yang panjang itu semakin membuat seseorang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal-amal keburukannya semakin bertambah, amal-amal yang berbentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semakin bertambah. Itulah manusia yang terburuk dalam pandangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Islam mengajarkan kepada kita untuk tancap gas, berpacu dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Dan kalau kita mengacu kepada riwayat-riwayat yang telah dijelaskan oleh para ulama terkait penduduk Madinah di zaman salafus soleh, dalam sebuah riwayat dikatakan, anna ahlal madinati kanu iza balagha ahaduhum arba'ina sanatan tafarraga lil ibadah. Penduduk Madinah itu, kalau mereka umurnya sudah mencapai 40 tahun, tafarraga lil ibadah, mereka memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah keteladanan dari salafus soleh yang dicontohkan oleh penduduk Madinah saat itu. Karena mereka menganggap umur 40 tahun itu adalah warning, peringatan kepada kita semuanya bahwa umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya itu antara 60 tahun sampai 70 tahun. Dalam sebuah hadis dikatakan, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Rata-rata umur umatku, kata Nabi, antara 60 tahun sampai 70 tahun. Kalau kita sekarang umurnya 40 tahun, artinya sekitar 4 kali pemilu kita sudah meninggal dunia. 4 kali pemilu yang akan datang, kita sudah akan meninggalkan dunia ini. Tapi kalau kita umurnya 70 tahun, 8 kali pemilu lah, kita akan meninggal dunia. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di antara cara mengisi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi
menganjurkan kepada kita untuk memperbanyak kebaikan, untuk berlemah lembut kepada anak-anak yatim. Di antara cara mengisi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan cara mengasihi atau berkasih sayang, memberikan makan kepada anak-anak yatim dan kepada orang-orang mustad'afin. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita mempelajari surat Al-Ma'un, bahwa ada kelompok yang mendustakan agama. Kelompok yang mendustakan agama itu bukan orang-orang yang tidak sholat, bukan orang-orang yang tidak melaksanakan haji, bukan orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Tetapi surat Al-Ma'un memberikan warning kepada kita, ara'aital ladzi yukazzibu biddin, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Apakah Anda tidak melihat dan memperhatikan orang-orang yang mendustakan agama? Siapakah orang-orang yang mendustakan agama dalam pandangan surat Al-Ma'un? Fazalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu orang-orang yang menghardi anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang termasuk mendustakan agama itu adalah orang-orang yang tidak punya kepedulian untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada harta orang-orang yang beriman, pada kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman, itu ada hak untuk dua kelompok. Ada kewajiban dari harta yang kita miliki kepada dua kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah lisail. Kita wajib membantu, membackup orang-orang yang meminta-minta. Maksudnya Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia ini ada orang-orang yang mustad'afin, orang-orang yang lemah. Dari saking tidak kuatnya mereka menghadapi berbagai macam kesulitan, mereka akhirnya terpaksa dengan meminta-minta. Kepada mereka inilah kita punya kewajiban mengeluarkan infak atau sedekah kepada as-sa'il, orang-orang yang membutuhkan, dan mereka terpaksa menunjukkan dengan cara meminta-minta kepada orang lain. Tapi Bapak dan Ibu sekalian, perlu kita perhatikan juga, jangan sampai meminta-minta itu menjadi profesi sebagian umat Islam. Oleh karenanya kita harus punya cara untuk memberdayakan mereka, sehingga umat Islam ini punya power dalam masalah politik, power dalam masalah budaya, power dalam masalah ekonomi, dan seterusnya. Yang kedua Bapak dan Ibu sekalian, dalam harta yang kita miliki, pada harta yang kita miliki itu ada kewajiban kepada al-mahrum, lisaili wal mahrum. Ini mirip-mirip dengan almarhum ya. Al-mahrum itu maksudnya Bapak dan Ibu sekalian, orang-orang yang sangat membutuhkan tetapi mereka tidak menunjukkan dengan cara meminta-minta kepada orang lain, karena menjaga iffah, menjaga harga diri dari mereka. Orang-orang menyangka ini adalah kelompok orang-orang yang kaya. Dalam Al-Quran dikatakan, yahsabuhumul jahilu agniya aminat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'alunan nasa ilhafa. Di antara manusia ada kelompok orang-orang yang miskin, orang-orang yang mustad'afin, tapi diasumsikan, dianggap kaya oleh orang lain karena mereka menjaga harga diri mereka dengan cara tidak meminta-minta. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, kalau kita kembali kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerintahkan kepada kita untuk berpacu dengan waktu yang Allah berikan kepada kita. Badiru bil a'malis sholihah. Segeralah kalian
memperbanyak amal soleh. Kenapa kita diperintahkan untuk bergegas, tancap gas dalam beramal soleh, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Nabi mengatakan, fasatakunu fitanun. Kalian harus segera melakukan berbagai macam amal-amal kebaikan selama masih hayat, masih dikandung badan. Karena kata Nabi, fasatakunu fitanun. Nanti kalian akan menghadapi berbagai macam ujian. Kalian akan menghadapi berbagai macam fitnah. Kaqita'il laili al-muzlim. Fitnah itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti malam yang gelap gulita. Ketika kita berada pada kegelapan malam, tidak ada lampu, maka kita akan susah melakukan sebuah perjalanan. Begitu juga Bapak dan Ibu sekalian, fitnah-fitnah atau ujian-ujian yang dihadapi oleh umat Islam itu sangat berat, sehingga diumpamakan oleh para ulama, banyak di antara umat Islam itu yang tidak sadar, tapi mereka sebenarnya terjebak kepada kesalahan-kesalahan, termasuk syirik kecil. Syirik kecil itu diumpamakan oleh para ulama seperti semut hitam yang berada di atas batu yang hitam pada kegelapan malam. Bayangkan ada semut hitam berada di atas batu yang hitam pada kegelapan malam. Itulah perumpamaan fitnah-fitnah, ujian-ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Betapa beratnya fitnah-fitnah dan ujian yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman. Nabi mengatakan, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada di antara manusia, pagi harinya masih mukmin, tapi sorenya telah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ada juga di antara orang-orang yang beriman, sore harinya masih mukmin, masih beriman, wa yusbihu kafiran, tapi esok paginya atau pada pagi harinya dia telah menjadi kafir. Fitnah apa yang menyebabkan betapa mudah orang bergonta-ganti agama, Bapak dan Ibu sekalian? Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 14 abad yang lalu menjelaskan ada dua sebab. Sebab yang utama itu adalah yabi'u dinahu. Orang-orang yang murtad itu karena menjual agamanya bi'aradin minad dunya, karena mereka mengharapkan mendapatkan kenikmatan dunia yang sedikit ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa irtanim khamsan qabla khamsin. Betapa pentingnya kita berpacu dengan waktu, sampai-sampai Nabi mengatakan dalam sabdanya yang lain, ayo umat Islam, ayo umatku, pergunakanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara kepada kalian. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diwanti-wanti oleh Nabi adalah syababaka qabla haromika. Masa muda kalian sebelum datang masa tua. Kita yang masih muda, yang masih diberikan umur, ya, masa muda kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi juga mewanti-wanti, wasihataka qabla sakomika.
Wahai umatku, ayo pergunakan waktu sehatmu sebelum datang masa sakit. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kita baru akan merasakan nikmatnya sehat ketika kita mendapatkan musibah sakit. Kita akan merasakan bahwa sehat itu mahal ketika kita sakit dan berobat ke rumah sakit, kita mendapatkan biaya yang sangat mahal. Oleh karenanya Bapak dan Ibu sekalian, Nabi berpesan agar kita selalu berupaya semaksimal mungkin untuk menggunakan kesehatan yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk melipat gandakan amal-amal kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ghinaka qabla fakrika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa kaya kalian sebelum datang kemiskinan. Karena Bapak dan Ibu sekalian, kita belajar dari pandemi kemarin, betapa pandemi itu memberikan pelajaran yang sangat penting bagi kita semuanya. Ada orang yang awalnya kaya tetapi turun drastis menjadi orang-orang yang miskin. Ada saatnya, ada siklus, ada sunnah pergantian, ada siklus pergantian. Ada kalanya orang itu kaya, ada kalanya orang itu miskin. Ada kalanya orang itu sehat, ada kalanya sakit. Ada kalanya orang itu masih muda, tapi juga ada kalanya nanti tua. Oleh karenanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berpesan kepada kita agar kita tancap gas dalam memaksimalkan waktu yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang keempat Bapak dan Ibu sekalian, wa faraghaka qabla syughlika. Masa luang kalian sebelum datang kesibukan kalian. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti dalam sabdanya yang lain, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Nabi mewanti-wanti ada dua kenikmatan, di mana dua kenikmatan itu sering dilalaikan oleh kebanyakan manusia. Manusia sering tidak sadar akan pentingnya dua kenikmatan tersebut, yaitu as-sihhah, nikmat kesehatan, yang kedua adalah wal faragh, nikmat waktu luang. Dan yang kelima, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mewanti-wanti kita agar menggunakan wahayataka qabla mautika. Masa hidup kita di dunia ini sebelum ajal menjemput kita. Karena Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama hayat masih di kandung badan, selama al-maut belum menjemput kita, mari kita gunakan sisa-sisa umur yang Allah berikan kepada kita. Kita gunakan semaksimal mungkin untuk melipat gandakan amal-amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi siap menghadapi berbagai macam pertanyaan-pertanyaan malaikat di alam barzah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya tutup, saya ingin menutup dengan surat Yasin ayat yang ke-65. Surat Yasin ayat yang ke-65 ini nanti bisa dibuka di rumah Bapak dan Ibu sekalian. Tapi surat Yasin ini akan memberikan getaran kepada kita apabila kita merenungkannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-yauma, akan datang suatu masa kepada kalian wahai umat manusia. Akan datang kepada kalian suatu masa, yaitu hari kiamat. Nakhtimu ala afwahihim. Allah berfirman pada masa itu, pada hari kiamat itu, nakhtimu ala afwahim.
Allah mengatakan, kami mengunci semua mulut manusia tanpa terkecuali. Apapun jabatan kita, apapun profesi kita, apapun stratifikasi sosial kita di masyarakat, semua mulut kita akan dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika semua mulut manusia dikunci rapat-rapat oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tukallimuna aydihim, tangan-tangan mereka lah yang akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya tangan-tangan kita yang berbicara jamaah sekalian, wa tashhadu arjuluhum. Begitu juga semua kaki manusia tanpa terkecuali akan berbicara, akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bima kanu yaksibun, terhadap segala sesuatu yang telah dilakukan ketika hidup di dunia. Oleh karenanya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita menggunakan semua nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Mari kita menggunakan nikmat-nikmat anggota tubuh kita dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka melipat gandakan amal-amal kebaikan kita, sehingga kita semuanya bisa mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semuanya berharap ketika kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita semuanya diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah insyaallah. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian singkat yang bisa saya sampaikan. Semoga kita semuanya bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang bersyukur, yaitu hamba-hamba yang bisa menggunakan semua nikmat-nikmat Allah sesuai dengan harapan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.